Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus. Dengan penuh sukacita kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya ada ucapan syukur senantiasa, ada sukacita yang melimpah di setiap hati kita, karena pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh keberadaan kita pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami percaya kalau pagi hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan Kami. Tuhan, inilah ucapan syukur yang kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami. Layakan kami Tuhan, untuk kami masuk ke dalam hadirat. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
Kami mau bersuka cita pagi hari ini lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar setiap pujian kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersiap lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena di dalam puji-pujian ada kuasa yang mengalir. Amin saudara. Mari saudara naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada kuasa di dalam pujian. Terjadi, amin. Ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada kelepasan. Sungguh saudara, ketika kita datang dengan puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan melawat saudara dan saya. Mari saudara, saya rindu kita mau masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi dan merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang menilik setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kau menilik setiap pribadi Tuhan pagi hari ini. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau mengetahuinya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan lewat pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Bahkan Kau mendengar setiap seruan hati kami Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami mau berseru kepadamu lewat puji-pujian kami. Biar setiap pujian kami Tuhan boleh manis Engkau dengar ya Bapa.
pagi hari ini kita datang dengan pujian kepada Tuhan. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Berserulah kepada Tuhan lewat pujian yang dinaikkan pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mendengar seruan hati saudara dan saya. Mari datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Sungguh ketenangan kita hanya di dalam Tuhan. Sungguh saudara, kalau kita melihat hari-hari ini begitu menakutkan. Namun satu hal, saya mau bagikan kesaksian ketika ada di dalam kondisi seperti ini. Saya merasa begitu banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau di hari-hari yang lalu mungkin kita begitu banyak kesibukan. Kita selalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan urusan pribadi kita. Namun kalau hari ini terjadi, Tuhan izinkan terjadi, ada virus yang menakutkan di luar sana. Saya percaya bahwa semua Tuhan izinkan terjadi untuk membawa saudara dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk membawa saudara dan saya lebih memiliki banyak waktu untuk bersekutu dengan Dia, untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dan lebih lagi, sehingga lewat pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan, kita selalu mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita terus melangkah di dalam iman, untuk kita terus melangkah menghadapi setiap tantangan dan problema yang ada di hadapan kita. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, hingga kita boleh ada dan kita boleh tetap tenang di dalam Dia. Terima kasih Tuhan buat ketenangan yang Engkau beri ya Bapa, buat kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Terima kasih. Thanks for
kami untuk mencintai-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh cinta-Mu di dalam hati kami Tuhan, agar kami boleh terus mengasihi Engkau dan mencintai-Mu di situasi apapun juga Tuhan. Ya Roh-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan akan cinta-Mu Tuhan terhadap kami. Beri kami hati yang selalu mengasihi-Mu Tuhan dan mencintai Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami butuh lagi firman-Mu untuk menopang kami Tuhan, untuk menuntun kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang memimpin kami Bapa. Dialah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu, kepada penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
firman-Mu. Tuhan, mari Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu dan kerinduan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh perkataan-Mu Tuhan, untuk menuntun kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya hanya lewat kebenaran firman-Mu, hanya lewat perkataan-Mu Tuhan, kami boleh dibangun kembali Tuhan. Iman kami boleh kembali dikuatkan ya Bapa, untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami rindu perkataan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong setiap kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami, dan boleh menghidupi kami Tuhan hari lepas hari. Itulah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dengan mempelajari kisah yang dialami oleh Yeremia. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dengan membaca Kitab Ratapan. Pasalnya yang pertama, Kitab Ratapan pasalnya yang pertama. Lalu kita akan membaca ayatnya yang ke-20, 21, dan 22. Kalimatnya bertuliskan demikian, firman Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka bergembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu. Biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu. Dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku. Karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Apa yang kita baca dalam teks ini, saudara-saudara, adalah peristiwa di mana kerajaan Yehuda sudah dihancurkan. Keturunan-keturunan yang baik dan aset-asetnya itu sudah dibawa ke Babilonia. Kalau kita membaca kitab Daniel, maka kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal itu. Sedangkan yang masih tersisa di kerajaan Yehuda itu bukan saja dijarah atau dibakar, tetapi juga semuanya dirusak sehingga infrastruktur kota menjadi tidak berfungsi lagi. Dalam keadaan seperti itulah, maka Yeremia melihat betapa menyedihkan keadaan kerajaan Yehuda setelah dijarah dan dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Waktu yang berjalan bukan hanya setahun atau 2 tahun. Lebih dari puluhan tahun. Alkitab mencatat sekitar 70 tahun, saudaraku. Bagaimana penderitaan ini terjadi. Wajarlah kalau Yeremia kemudian berkeluh kesah. Yeremia kemudian menyatakan kepada Tuhan, apakah keadaan ini akan dibiarkan terus-menerus? Lalu kapan Tuhan memulihkan umatnya? Dan bukan hanya sekedar memulihkan, sementara waktu pemulihan itu terjadi,
apa yang harus dilakukan umat Tuhan untuk mereka melihat pertolongan Tuhan yang datang. Saudara-saudara, dalam kitab Ratapan ini, saya menemukan 3 catatan khusus yang ditulis oleh Yeremia. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka. Yang pertama, saudara-saudara, Yeremia mengajak agar semua orang-orang Israel yang masih ada ataupun yang ada dalam pembuangan, saudara-saudara, mereka menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk membaca ayatnya yang ke-18 dan 19 dari Ratapan pasalnya yang kedua. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah mengerang pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagai air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Saudara-saudara, Yeremia mengajarkan dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan penderitaan yang sangat luar biasa, umat Allah harus mau menaikkan permohonan kepada Tuhan. Bukan sekedar permohonan biasa, bukan sekedar doa-doa yang rutinitas, tetapi doa yang disebut oleh Yeremia dengan mengerang, dengan menangis, dengan bersimpu di kaki Tuhan. Saya ingin mengatakan, saudara-saudara, hari-hari ini ketika kita tidak beribadah di dalam rumah Tuhan, hari-hari ini karena berbagai hal yang terjadi, membuat kita terpisah oleh jarak. Tapi saya tahu, saudara-saudara, kalau kita umat Allah berdoa, kalau kita umat Allah mengerang kepada Tuhan, kalau kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan, maka saudara-saudara pada waktunya seperti yang Dia sudah janjikan, pada waktunya seperti Dia pegang kendali, Dia akan segera menolong, bertindak dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat ini. Kesempatan ada di rumah, saudara-saudara. Kesempatan yang Tuhan beri, sementara waktu kita lebih banyak, maka itu adalah kesempatan untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Berapa banyak kita memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia, bukan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal di mana kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yeremia mengajak orang-orang yang masih tersisa, bahkan orang-orang yang ada di dalam pembuangan, mari datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, sampaikan permohonanmu. Saudara-saudara, Tuhan bukan sekedar mendengar, tetapi Tuhan juga Tuhan yang menjawab doa. Minggu yang lalu, saudara-saudara, kita sudah belajar dari Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai 3. Di sana dengan jelas Tuhan sendiri yang menganjurkan agar umatnya berseru kepadanya, agar umatnya menyampaikan permohonan kepadanya. Saya akan mengulang ayat itu, saudara-saudara. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga saja. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, Tuhan ingin kita bukan sekedar datang kepada Tuhan, tapi kita datang dengan permohonan yang sungguh, dengan hati yang hancur untuk memohon kemurahan Tuhan atas apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Saya percaya, saudara, ketika umat Tuhan berdoa, ketika umat Tuhan menekukkan lututnya,
Ketika umat Tuhan berteriak kepada Tuhan, Tuhan bukan saja mendengar, tapi Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang diajarkan oleh Yeremia, sementara menunggu pemulihan itu terjadi, saudara-saudara. Saudaraku, kalau kita masih ada, maka itu karena sesuatu yang Tuhan baik untuk kita. Saya ajak saudara sekarang membaca Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 23. Kalimatnya bertuliskan demikian, saudara. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Saudaraku, Yeremia sadar. Kalau ia masih ada. Kalau ia masih tinggal hidup. Hari-hari yang dia lalui adalah hari-hari yang sangat luar biasa. Meskipun diisi dengan tantangan. Tapi dia menyadari kalau dia masih bisa melihat hari ini. Kalau dia masih bisa hidup hari ini. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu semata-mata karena Tuhan menolong umatnya. Itu semata-mata karena Tuhan memberi kita kesempatan. Hargailah hidup yang Tuhan beri. Hargailah kasih karunia Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Tahukah saudara, berapa banyak orang di luar sana tidak punya kesempatan untuk bangun pagi lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberi kepercayaan kepadanya untuk hidup terus. Jadi kalau kita hari ini hidup, maka saya berdoa saudaraku, kita bukan sekedar hidup. Tetapi Tuhan memberi kita hidup dengan kesehatan yang baik, dengan kondisi ekonomi yang baik, dengan hal-hal yang baik, sehingga kita tetap dapat bertahan. Bahkan kita bisa survive, melewati situasi-situasi sulit. Sama seperti yang dilakukan Yeremia, saudara-saudara. Justru di saat sulit, justru di saat tidak berdaya, justru di saat dia tidak mampu, dia pegang janji Tuhan erat-erat. Kalau dia masih ada, kalau dia masih bisa hidup, sehat, kuat, dan menjalani aktivitasnya, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Seolah-olah Yeremia mau berkata, kalau hari ini akan ada tantangan, dia tidak peduli karena Tuhan yang sama akan menolongnya lagi. Kalau hari ini dia harus menghadapi pergumulan, dia begitu yakin bahwa Tuhan yang sama akan menolong dia dan memampukan dia melewati situasi-situasi sulit ini. Jangan menyerah, saudara-saudara. Tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Di sanalah, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan berlaku atas kita. Saya ajak saudara sekarang untuk melihat hal yang ketiga. Kita akan membaca lagi, saudara-saudara. Kali ini dalam kitab Ratapan masih, pasalnya yang kelima, saudara-saudara. Ayat yang ke-21 dan 22. Kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Saudaraku, dalam doanya kepada Tuhan, Yeremia begitu yakin, Yeremia begitu percaya bahwa Tuhan tidak selamanya akan membiarkan umatnya. Tuhan tidak selamanya akan membiarkan ia ada dalam keadaan keterasingan. Tuhan tidak akan selamanya membiarkan mereka ada
dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kenapa, saudara? Karena akan ada waktunya Tuhan memulihkan, Tuhan mengembalikan umatnya, Tuhan mensejahterakan kembali umat untuk mereka membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Saudara-saudara, Yeremia percaya seperti firman yang mengajarkan kepadanya bahwa akan ada kekuatan baru yang datang. Akan ada damai sejahtera Allah yang diberikan bagi umatnya. Justru pada saat-saat sulit, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menolong kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, tahukah saudara apa yang terjadi ketika Tuhan memulihkan Israel? Tuhan memulihkan kembali kerajaan Yehuda ini. Saya ajak saudara untuk membaca Mazmur 126. Saudaraku, Mazmur 126. Kita akan membaca ayat 1 dan ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Kalimatnya seperti ini. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka bersukacitalah. Saudara, pemazmur menulis, waktu Tuhan pulihkan keadaan Sion, waktu Tuhan pulihkan kondisi mereka dari kehancuran, saudara-saudara, mereka seperti bermimpi, mereka seperti tidak yakin, mereka seperti tidak percaya, kok bisa, dan bisa. Itu sebabnya pemazmur berkata, waktu Tuhan pulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya saudara-saudara, sebegitu cepat Tuhan mengubah, sebegitu cepat Tuhan berganti dengan situasi-situasi untuk kita. Keadaan kita, saudara-saudara, seperti orang yang bermimpi. Kita, saudara-saudara, seperti orang yang terbangun dari tidur, lalu kita mendapati keadaannya berubah. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayat selanjutnya dalam Mazmur 126 itu berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Ada sukacita yang besar. Ada kegirangan yang besar. Ada hal-hal baik yang besar yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Lebih dari itu, saudara-saudara, lidah kita akan memuji Tuhan dan bersorak-sorai. Mengapa? Ayat itu berkata, saudaraku, karena Tuhan telah melakukan perkara besar. Karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa atas umatnya. Setiap orang akan melihat. Justru di saat-saat Tuhan pulihkan keadaan umatnya. Tidak ada orang yang percaya. Tidak ada orang yang yakin. Tapi itulah yang Tuhan akan buat. Itulah yang Tuhan akan kerjakan untuk kita. Itulah yang Tuhan akan berikan untuk kita. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Tuhan pulihkan keadaan umatnya. Dan sebegitu cepat proses itu terjadi. Sebegitu luar biasanya peristiwa itu. Pemazmur berkata, saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita, saudara-saudara,
seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Saya berdoa kepada Tuhan untuk memberitahukan saudara, akan ada waktu di mana air mata akan berganti dengan tawa, di mana kepedihan akan berganti dengan sukacita, di mana segala ketakutan akan diganti, saudara-saudara, dengan penghiburan yang luar biasa. 3 hal yang Yeremia ajarkan, Tuhan akan pulihkan umatnya. Yang pertama, saudara-saudara, naikkanlah permohonan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang Ia berikan kepada kita setiap hari. Dan yang ketiga, nantikanlah waktunya. Tuhan pulihkan keadaan kita. Tuhan perbaiki keadaan kita sehingga kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Sama-sama kita berdiri, saudaraku. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa Allah yang di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami belajar lagi Tuhan melalui pengalaman Yeremia. Ketika ia mengalami masa-masa sulit, ketika ia mengalami masa-masa sukar, ketika dia harus terhempas dan keluar dari rumah, dari bait Allah, maka Tuhan mengajar kepada kami melalui peristiwa ini. Untuk kami menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan beri bagi kami. Kami menikmati kasih karunia-Mu setiap hari Tuhan. Ajar kami, tolong kami, mampukan kami untuk terus berada dalam dekat-Mu Tuhan. Karena kami percaya akan ada waktu Tuhan pulihkan keadaan kami. Akan ada waktu Tuhan pulihkan kami semua. Berkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka. Dan biarlah mereka diberikan pengharapan lagi bahwa tidak selamanya Tuhan akan membiarkan situasi seperti ini. Akan ada waktu Tuhan memulihkan umat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, terima kasih untuk seluruh perhatian saudara-saudara karena saudara sudah mengikuti ibadah secara baik walaupun kita melakukannya dengan online. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting yang saudara-saudara perhatikan. Yang pertama, saudara-saudara, seperti doa saya senantiasa agar kita tetap ada dalam keadaan sehat. Itu sebabnya saudara-saudara, mari jaga hati, jaga kesehatan kita agar kita tetap sehat dan dapat melakukan banyak hal yang baik. Yang kedua, saudara-saudara, sama-sama kita akan berdoa bila keadaannya memungkinkan, maka pada bulan Agustus awal kita sudah bisa memulai dengan ibadah dengan adaptasi baru. Saya berharap saudara-saudara akan mendapatkan info-info terus-menerus melalui WA yang akan disampaikan nanti. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk anak-anak dan orang-orang tua mungkin belum bisa beribadah bersama-sama dan kami akan tetap berupaya untuk bisa melayani secara online. Terima kasih untuk seluruh perhatian saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan menyanyi sebuah pujian dan kita akan menutup ibadah doa kita hari ini.
akhir dari ibadah kami ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah mengikuti ibadah ini dengan baik di tempat mereka masing-masing. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Apapun yang ada dalam kehidupan mereka, biarlah tangan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Berdoalah kami untuk pribadi demi pribadi, bahkan keluarga demi keluarga dari anak-anak-Mu Tuhan. Teruslah menyatakan pembelaan-Mu dan teruslah menyatakan penyertaan-Mu, agar kami senantiasa merasakan betapa sesungguhnya Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah mulai bekerja, baik secara bergiliran maupun secara full time, Tuhan beri mereka kesehatan, beri mereka kemampuan untuk bekerja dengan baik. Lindungi dari segala mara bahaya ya Tuhan. Berdoalah kami buat saudara-saudara kami yang mulai berdagang ataupun berjualan di tempat-tempat mereka biasa melakukannya. Tuhan kiranya juga menolong dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi di bulan Juli ini. Turunkanlah kiranya berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Berdoalah kami bagi pemerintahan kami ya Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan pemerintahan di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, secara khusus bagi daerah-daerah yang masih terkena zona merah. Tuhan beri mereka kedisiplinan untuk mereka dapat menjaga diri sehingga penyebaran virus ini dapat dikurangi ya Tuhan. Terima kasih. Berdoalah kami untuk seluruh persembahan yang sudah dibawa oleh tangan anak-anak-Mu, baik persembahan kasih maupun untuk kas gereja, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu. Turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka seperti firman-Mu mengajar kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan juga memberkati. Baik pemimpin pujian, pemusik, tim multimedia yang melakukan pengeditan rekaman ini Tuhan, Engkau juga menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saatnya saudara-saudaraku untuk kita menerima berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya.
Haleluya. Tuhan memberkati.